Selamat pagi Bapak Ibu semua jemaat Tuhan GBI Heart of Christ. Dan bagi seluruh Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun kita dalam ibadah streaming online. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang berkuasa. Biar kasih Tuhan, hati Tuhan yang penuh dengan kelemah lembutan itu mengalir bagi setiap hidup saya dan saudara. Pagi ini mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sungguh Engkau sangat baik buat hidup kami. Engkau Bapa yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami seperti hatimu yang penuh dengan kelemah lembutan Tuhan. Kami mau terus belajar daripada Engkau Tuhan. Biar penuhkan kami dengan kasih-Mu. Biar penuhkan kami dengan hati-Mu. Sehingga tetap Tuhan kami berada dalam hadirat Tuhan. Pagi ini kami datang bersama dengan umat-Mu dimanapun berada. Kami percaya bahwa hadirat-Mu sudah ada dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan pasti melawat dimanapun kami berada pagi ini. Terima kasih Bapa, kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama dengan kami di tempat ini. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan kami yang hidup pagi ini. Kami mengangkat tangan kami. Kami arahkan hati kami dalam hadirat. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Yang ada di rumah, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan hidup kami Tuhan, kerinduanku
terus tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Katakan ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ubah hatiku seperti hati, amin, amin. Tulus salib-Mu, yes Lord, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Ku menjadi. Mari angkat kedua tangan sama-sama, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku yang seperti hati. Katakan setulus, setulus kasih-Mu Tuhan, ya Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu. Kami mau seperti Engkau, kami mau memiliki hati seperti-Mu, kami mau memiliki hati seperti-Mu. Jadi seperti-Mu, jadi seperti-Mu Tuhan, jadi seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat kedua tangan kita dan kita mulai sembah Dia. Kami menyembah, kami menyembah, kami sembah Engkau Tuhan. Jesus, Jesus. Hinarabata kamarabayana marabarabayana. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau, yang sanggup mengubahkan seluruh hidup kami Tuhan. Mari terus sembah Tuhan bagi ini Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dicintai Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu,
Mari yang ada di rumah tetap angkat kedua tanganmu. Tetap angkat kedua tangan, kita terus sembah Tuhan. Tiada Allah yang seperti Dia, yang sanggup mengubahkan setiap hati saya dan saudara. Tiada Tuhan yang seperti Allah kita, yang melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Tiada yang seperti Tuhan. Sepertimu, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami mau terus bermazmur bagi nama Engkau Tuhan. Syakanara labate kamara bala hinara bayanamo hikamara bayana bayase shembere kate kanara lamo rikete ke kanayana mayanamo hinara laba baba. Terus mengalir rohmu, terus mengalir rohmu, menjamah umatmu yang ada di rumah, melawat setiap hati. Shekedere bata kamarabo, hikemere bara. Ya, tidak satu pun yang terlewatkan, tidak satu pun yang dilewatkan. Semua mengalami kuasa Tuhan. Shekedere bara. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dikepete kabara-bara-bara-bara-bara. Sendere balamo. Ura-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Sendere bene-bene-bene-bene-bene. Ureba-kaka-balamo. Sendere. Mari berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Raja kita, bagi Allah kita. Betapa hebat, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Tuhan yang membentuk hidup kami, Tuhan yang memulihkan hidup kami. Glory to Jesus. Pulihkan, pulihkan
kasih-Mu. Katakan bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku seperti hati-Mu. Amin. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Katakan bagaikan emas, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Biar Engkau terus yang membentuk setiap hati kami. Biar Engkau terus yang memulihkan setiap hidup kami, Tuhan. Biarkan para pemusik saja terus menyembah. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Amin, amin. Bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan katakan ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, ubahkan hatiku, Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sebab Dialah Tuhan yang sudah memulihkan kehidupan kita. Dialah Tuhan yang sudah membentuk hidup kita. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Sorakan haleluya. Yang diberkati Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang ada di rumah. Kasih Tuhan yang luar biasa melingkupi kita semuanya. Bahkan Tuhan yang penuh dengan kelembutan ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yeah. Mari sama-sama tepuk tangan, come on. Boleh tepuk tangan bersama dengan kami di tempat ini Bapak Ibu. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia,
kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupku bagi diriku. Sama-sama yuk. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji. Boleh ikuti gerakan kita sama-sama ya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhan, tiada yang seperti Tuhan kita. Allah yang ajaib, sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Katakan semua. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Mari para singer kita menari semua. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Biarkan pemusik saja, mari menari bersukacita. Bersukacitalah gereja Tuhan, karena kita punya Tuhan yang baik. Haleluya. Mari menari-nari memuji Tuhan. Sama-sama ya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Semuanya siap-siap, come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan. Nah, 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 oh, oh, nah, 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 nah. Yesus Tuhanku, berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Ada suatu nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Namanya siapa? Mari melompat sama-sama.
kuasa dalam nama Yesusku. Nama yang menyembuhkan, nama yang membuat hidup kita berarti. Nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Nama di atas segala nama. Wow, nama yang tak membebaskanku. Yang di rumah angkat tangannya sama-sama ya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Boleh lebih lagi. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang are you ready? Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam, katakan sama-sama, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai, haleluya, haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang memulihkan, nama Yesus yang ajaib. Kami bangga punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Sebab itu Tuhan, kami mau terus menyembah, kami mau terus menyembah. Engkaulah pujian kami, Engkaulah Allah kami. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Kasih saksofon satu. Terus Engkau menjamah, biar terus Engkau menjamah dimanapun umat-Mu berada. Yang ada di rumah angkat kedua tangan, biarkan para pemusik saja tetap angkat tangan. Allah, Holy Spirit. Engkau Tuhan pujianku.
Yes, ku sembah Kau dalam baik. Sembah Kau dalam baik-Mu, ucap syukur di kaki-Mu. Kemuliaan-Mu kan nyata. Sekali lagi katakan, yes, sembah Tuhan, sembah Yesus, sembah Tuhan. Penuhi tempat ini, yes. Bersama Kau dalam bait-Mu, ucap syukur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalammu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Bapa, kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau, ini hanya kemurahan-Mu saja Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana ada saat ini Tuhan, ini hanya kebaikan-Mu saja Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur kepada Engkau, ajar kami selalu beribadah kepada Engkau dimanapun kami berada, baik di rumah, baik di mana-mana Tuhan. Kami akan hidup dalam penyembahan, hidup dalam pujian Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, baik di rumah, baik di ruang tamu, baik di ruang keluarga, yang saat ini mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Bila firman-Mu yang ditabur pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, masalah boleh ada, krisis boleh ada, tapi penyertaan Tuhan tetap juga ada. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami dengar firman-Mu, urapi kami semua, mata, telinga, pikiran, hati anak-anak-Mu di rumah-rumah Tuhan. Urapi hamba-Mu, Engkau ambil alih hamba-Mu, Kau taruh perkataan dalam bibir hamba-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi teman-teman semua, shalom, dari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun jemaat Tuhan, teman-teman berada, ya kami percaya, ya mungkin ada di rumah, ruang tamu, ruang keluarga, ada di meja makan sekalipun, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, tetap Tuhan selalu sertai saudara, berkati saudara. Bahkan kita boleh beribadah, ya tidak harus di gedung gereja pada saat ini, tapi kami percaya urapan kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita semua. Ya, kami percaya hari ini akan juga menyampaikan firman Tuhan dengan berjudul meekness atau kelemah lembutan, yaitu buah dari Roh Kudus. Ya, kita sudah sampai buah Roh yang ke-8. Ya, buah Roh yang ke-8. Yang pertama adalah, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, jadi saat ini kita berada di buah Roh yang ke-8. Saya percaya saudara semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan dari buah Roh kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, kesetiaan. Apakah saudara sudah mempraktekkan?
Nah, itu yang penting saudara. Banyak orang mendengar buah roh kasih, tetapi belum mengasihi sesamanya. Banyak buah roh bilang sukacita, damai sejahtera. Setelah mendengar khotbah mengenai buah roh, ketika ada masalah masih tetap tidak ada sukacita, masih ada nggak ada damai, masih selalu bersungut-sungut, ya mengeluh, ya. Ada juga kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya harap saudara-saudara semua jemaat Tuhan, ya ketika mendengar buah roh, saudara tidak boleh hanya mendengar saja. Kalau mendengar saja tidak ada gunanya. Saudara harus mempraktekkan. Karena buah roh ini adalah hati Kristus, heart of Christ. Jika saudara nggak ada kasih, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, nggak ada penguasaan diri, semua saudara sia-sia. Maka kita harus benar-benar sudah belajar mengenai buah roh ini. Ya, apa itu artinya kelemah lembutan? Meekness, kelemah lembutan. Ya, meekness atau kelemah lembutan artinya adalah rendah hati, ya, ramah, tidak menyukai kekerasan, tidak pemarah, menjadi pendamai, menghargai orang lain, mendahulukan orang lain, suka mengalah, saudara. Ya, maka saya kasih gambar singa dengan anak domba, ya. Singa dan anak domba. Singa itu suka makan domba, suka makan anak domba. Tetapi sampai singanya nggak mau makan anak domba di depannya, itu berarti singanya penuh kelemah lembutan, saudara. Lemah lembut bukan berarti itu lemah. Lemah lembut bukan berarti nggak kuat. Singa ini kuat, bisa makan anak domba, tapi dia bisa menahan dirinya. Artinya dia mempunyai kelemah lembutan. Jadi saudara, lemah lembut bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita tidak kuat, berarti kita mudah disingkirkan. Tapi lemah lembut adalah penundukan diri kita kepada Kristus. Mungkin kita nggak enak, tetapi kita harus lakukan, saudara. Ya, Matius 5 ayat 5, kita belajar dari pengajaran Yesus di bukit. Ya, Matius 5 ayat 5, maka demikian, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Yesus berkata, berbahagialah. Kalau dalam bahasa Inggris, bless. Bless who meek. Diberkatilah yang lemah lembut, yang rendah hati. Ya, meekness adalah lemah lembut, rendah hati. Diberkatilah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Atau diberbahagialah orang yang lemah lembut dan yang rendah hati. Banyak orang berpikir dan saya katakan, sekarang saudara gini, apa yang ada di pikiran saudara ketika saudara mendengar kata lemah lembut? Nah, apa yang ada di benak saudara? Oh Pak, yang lemah, yang gemulai, yang ala gini, yang gitu, yang lemah lembut. Bahkan laki pun yang lemah lembut bisa lembut kayak cewek gitu kan? Itu lemah lembut. Bukan, saudara. Orang berpikir bahwa lemah lembut itu orang yang lemah, yang lembut, ya. Terus yang tidak berdaya, yang mudah disingkirkan. Bukan demikian. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mempunyai kekuatan, tetapi dia bisa kontrol, dia bisa mengendalikan dalam pendudukannya pada Yesus Kristus. Contohnya gini, saudara bisa membalas kalau orang menyakiti saudara. Tetapi saudara nggak membalas, itu lemah lembut. Kecuali kita takut, Pak dia badannya gede Pak, saya nggak berani. Itu bukan lembut. Kalau saya sama gedenya saya hajar dia Pak, itu bukan lemah lembut. Kita artinya nggak berani membalas karena kita takut, kita kurang perkasa, kurang gede. Itu bukan lemah lembut. Kalau kita lebih kuat dari dia, kita bisa membalas pada dia, tapi kita nggak lakukan, itu namanya lemah lembut. Kalau dari sakiti, kita berhak marah. Pak dia kurang ajar Pak. Saya udah baik, udah nggak diomongin terus Pak. Gosipnya sampai kemana-mana Pak. Sampai ke WA saya. Katanya saya dikatakan begini. Waduh saya nggak tahan Pak. Kalau ketemu saya hajar ya Pak. Kita bisa menghajar dia. Tetapi kita tidak membalas. Mereka boleh menggosipkan kita, mereka boleh menyerang kita, mereka boleh menyakiti kita, tetapi kita tidak mau membalas. Itu namanya hati yang lemah lembut. Kalau kita pukul, contohnya tadi saya katakan, pukul balik, kalau gede dia takut. Nah,
biar dia lebih kuat, kita pukul dia. Tapi kita nggak mau pukul. Itu namanya lemah lembut saudara. Ya, apa kata Yesus dalam pengajaran ini? Orang yang lemah lembut, orang berbahagia, diberkati. Contohnya apa? Ini, Matius 5 ayat 39 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, ini contohnya. Contoh orang yang lemah lembut begini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Yesus mengasih contoh bagaimana bersikap lemah lembut. Tetapi kamu berkata, aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya kan? Jadi kalau kita pipi kanan, kita berikan pipi kiri. Tetapi banyak orang bilang ini, Pak, itu betul. Kalau pipi kanan tampar, kita berikan pipi kiri. Bagaimana kalau ditampar pipi kiri, Pak? Kita boleh nggak mengajar dia? Kan nggak ada firmannya, Pak. Jadi kalau dia memukul pipi kiri, saya hajar ya, Pak. Karena firmannya adalah pipi kanan, berikanlah pipi kirimu. Tetapi Tuhan pintar, cerdik. Dia kasih ayat lagi. Nah, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga pada pipi yang lain. Nah, jadi saudara mau di pipi kanan, pipi kiri, berikan yang lain, saudara. Itu. Jadi yang atas ini orang pada alasan, Pak, saya balas dia, Pak. Habis dia tampar pipi kiri saya kok. Kan gak ada firmannya. Nah, yang bawah ini firmannya nih. Kalau kita ditampar pipi yang satu, berikanlah pipi yang lain. Ini artinya bahwa kita murah hati. Bisa gak kita, saudara? Oh, susah, saudara. Jangankan ditampar. Di mari aja kita sudah, dikritik udah, keluar tanduknya. Baru dikritik, baru diomen, matanya merah, mau menanduk, baru digituin, apalagi ditampar. Wah, levelnya Yesus berat. Tetapi mau gak mau kita harus tetap melakukannya, karena Yesus mengajarkan. Nah, ini lagi, contoh yang lain lagi. Contoh yang lainnya bagaimana kita mempunyai kemurahan hati, kelemah lembutan hati. Kita mampu melawan, kami mampu menyerang, tapi kita nggak lakukan. Nah ini, kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Orang dunia mengatakan kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Ya kan, ini hukum Taurat nih. Kalau kamu dipukul matamu, balik pukul. Mata ganti mata, telinga kali telinga, tangan kali tangan, gigi kali gigi. Kalau dia bunuh juga. Itu hukum Taurat. Tapi Yesus penuh kasih, penuh kelemah lembutan, mengajarkan, tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Anjing sama kucing itu selalu berantem, saudara. Saya cari gambarnya, mau saya kasih Tom and Jerry, ada pajangan kayak anak-anak katanya. Saya kasih gambar yang nyata. Kalau film kartun kan nggak ada kisah buktinya. Tapi ini anjing dan kucing, ini sungguh-sungguh bisa pelukan, saudara. Tidak bermusuhan. Jadi saudara, kalau anjing dan kucing aja bisa berdamai, berdampingan, mengapa kita nggak demikian, anak-anak Tuhan? Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Saudara yang mempunyai hati Kristus, punya kelemah lembutan, siapapun, berapapun yang banyak menyakiti saudara, membenci saudara, menyorang saudara, tenang saja. Saya kalau diserang orang, dijelekin orang, saya cuma ketawa aja. Jadi saya tenang-tenang aja. Udah biarlah, kita belajar lembut hati, belajar untuk murah hati, belajar untuk memiliki kelembutan, meekness. Kalau kita balas mereka, wow gak bisa dong, itu gosip salah. Jangankan gitu, dia aja juga demikian. Akhirnya dia gosipin kita gosipin balik. Tambah rame, tambah parah, tambah akhirnya kita berbuat dosa. Karena memusuhi teman-teman kita. Kita harus punya jiwa yang benar-benar lembut hati. Kasihilah musuhmu, orang berapapun memusuhi kita, diam aja. Ada istilah mengatakan, biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, ya kan?
Jadi biar aja. Orang mau ngomong apa biar aja. Kita mengalah, kalau anak-anak Tuhan mengalah, Tuhan yang berperkara pada mereka, saudara. Amin, saudara. Jadi kelemah lembutan adalah watak yang benar-benar dikontrol oleh firman Tuhan. Memang berat, nggak enak, saudara. Ya, manusia cenderung membalas. Manusia, kita anak-anak Tuhan, orang-orang gereja itu suka membalas. Maka di gereja banyak balas-balasan. Di gereja pun banyak musuh-musuhan, gesek-gesekan, saling menjatuhkan, saling menyingkirkan, saling menyerang. Di gereja pun demikian, apalagi di luar gereja. Saudara, buah roh sudah jelas. Kalau kita anak Tuhan sudah bertobat, harus memiliki buah roh. 9 buah roh. Hari dia belajar bagaimana kita punya buah roh, kelemah lembutan, meekness, kerendah hatian. Itu dengan belajar dari Yesus. Kita belajar teladan utama, contoh utama orang yang mempunyai kelemah lembutan, kerendahan hati yang begitu sempurna adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah dia dari raja, dia mau menjadi manusia. Ya, dia dilahirkan pun mau di kandang. Oh, bayangkan, Yesus Tuhan, anak raja, dia raja malahan di surga. Bisa nggak dia turun ke dunia, lahir di istana? Bisa. Dia lahir di manapun bisa. Lahir di sebagai anak raja di dunia, bisa. Yesus bisa milih. Masa di kandang domba bau aku nggak mau. Aku mau lahirnya di istana raja. Firaun, Herodes. Dia bisa. Tetapi Yesus adalah meekness. Dia punya kelemah lembutan hati. Dia rendah hati. Dia memberi contoh pada kita. Dia akan menjadi lahir di kandang domba, saudara. Apa ciri-ciri orang yang memiliki kelemah lembutan? Nah, ini penting, saudara. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri apa yang kita bisa melihat orang lain, wah ini orang ini lemah lembut. Wah orang ini orang hebat. Orang ini orang yang rendah hati. Kita belajar, saudara, ya. Kita belajar, contohnya ada Yesus. Tapi kita belajar lebih dalam lagi bagaimana Yesus memiliki kelemah lembutan. Contoh-contohnya apa? Kita buka ayatnya Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya ulang. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita harus memiliki pikiran, perasaan yang sama dengan Yesus Kristus. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang pangeran, seorang raja. Enggak. Mengambil rupa seorang hamba, pelayan, orang yang paling rendah. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia tetap merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terjaga dalam Kristus Yesus. Saudara, kita harus menaruh pikiran hati kita seperti pikiran dan perasaan Yesus. Apa itu, Pak? Apa ciri-cirinya, Pak? Pertama adalah kita harus memiliki penyangkalan diri, melepaskan hak. Melepaskan hak artinya apa? Menyangkal diri. Kita siapa? Kita orang hebat. Lepaskan semua, lupakan semua. Ya. Ayat 6 mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan ya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus setara dengan Allah. Yesus setara dengan Bapaknya. Yesus setara dengan Roh Kudus. Tapi dia tidak menganggap itu semua. Dia tidak perlu dipertahankan.
Dia ke dunia melepaskan, mengosongkan dirinya. Dia lepaskan kerajaannya. Maksudnya kerajaannya, ketuhanannya. Dia melepaskan atribut-atribut Tuhan, anak Allah. Dia roh Allah, dia pokoknya lepaskan semua. Dan dia mau menjadi seperti manusia. Ini namanya kita rendah hati, kelemah lembutan. Dia mungkin orang kaya, kita orang kaya. Kita orang hebat, kita orang yang punya segalanya. Dalam pelayanan, aduh nggak mau dong ke desa, nggak mau, masa makan warteg, nggak mau masa ke orang-orang miskin, ke kampung-kampung kumuh. Kita tidak menyangkal diri kita. Yesus Raja, dia kaya, dia Tuhan. Dia mau melepaskan semua itu, tidak perlu dipertahankan. Dia mau ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kita kadang-kadang baru punya mobil, baru pandai, baru terkenal. Jalannya udah kayak gak bisa, mati aja orangnya. Kayaknya wah hebat banget. Yesus yang Raja, dia tidak mempertahankan semuanya itu saudara. Artinya apa? Yesus lemah lembut. Dia melepaskan haknya, melepaskan statusnya, melepaskan kuasanya. Mengikuti kehendak Bapa, bukan kehendak diri sendiri. Yesus mengikuti kehendak Bapa, bukan kehendak sendiri. Itu penyangkalan diri. Ya. Melakukan kehendak Tuhan walaupun tidak sesuai dengan kehendak diri sendiri. Melakukan kehendak Bapa walaupun kita nggak enak hati. Bapak, kalau bisa cawan ini lewat dari aku ketakutan, keringatku sampai kayak berdarah-darah. Aku benar-benar takut. Tapi kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Kalau kehendakku, ya aku nggak mau. Dia submission, ya. Dia namanya meredahkan diri, penundukan diri kepada Bapaknya. Dia mau benar-benar hatinya lemah lembut. Cawan itu tetap berlalu saudara. Ya artinya kita kalau namanya meekness, mau memikirkan orang lain, mengutamakan orang lain. Yesus melepaskan semua atribut ketuhanannya, kealahannya. Dia memikirkan kita supaya selamat saudara. Mengapa kita disinggung sudah marah? Mengapa kita dicemooh sudah marah? Dia ada kritik sudah marah. Menolong orang lain walaupun harus menderita. Yesus menolong orang lain, dia menderita. Yesus mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Lebih baik aku mati disalib. Asal semua manusia, kita semua selamat. Wah ini hebat. Ini namanya orang yang rendah hati, yang punya meekness, kelemah lembutan. Dia mau mengorbankan apa yang dimiliki. Dia mengorbankan ketuhannya, kekuasaannya. Hanya untuk kita supaya selamat. Saudara, kita harus belajar dari Yesus. Ciri pertama tadi adalah menyangkal diri. Tidak menyangkal haknya saudara. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Ya. Orang yang meekness, lemah lembut, dia memiliki kerendahan hati. Tadi saya bahas sekilas. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya. Yesus Raja, Yesus Tuhan. Dia mengosongkan dirinya, apa saudara? Mengambil rupa seorang hamba. Mengapa enggak mengambil seorang raja? Mengapa enggak mengambil rupa seorang pangeran, seorang yang kaya, seorang yang hebat, atau ahli Taurat atau apa? Yesus yang Raja, yang Tuhan, yang kaya, dia mengosongkan dirinya semua itu dan dia mengambil rupa seorang pelayan. Hamba itu pelayan, dulos, budak. Jadi yang gak ada artinya dan menjadi sama dengan manusia. Lihat gambarnya. Yesus Raja, dia di surga, dia Raja, dia Tuhan, Yesus. Semua malaikat menyembah Yesus. Tetapi dia mau merendahkan dirinya menjadi seorang manusia, hamba. Enak enggak jadi raja? Enak. Dia enak jadi raja, dipuja-puja oleh malaikat, semuanya ada. Dia turun ke dunia jadi orang miskin loh saudara. Lahirnya di kandang domba, jadi anak tukang mebel, tukang kayu, ya kan? Beda kalau jadi anak pengusaha, anaknya Ayub misalnya kan yang kaya raya. Ini anak tukang kayu yang punya kedai kecil, ya kan? Jadi benar-benar ini Yesus merendahkan dirinya menjadi seorang hamba
Dan dia, apa arti hamba? Melayani. Coba. Di surga, Yesus dilayani oleh malaikat. Tapi di dunia, Yesus melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan aku untuk melayani. Kita yang baru punya motor, udah petenteng-petenteng. Baru punya satu rumah petenteng-petenteng. Yesus punya segalanya, tapi dia jadi hamba. Artinya apa? Saudara, kita harus merendahkan diri. Yesus adalah satu-satunya orang yang memiliki kelemahan lembutan yang luar biasa. Dia Tuhan jadi manusia. Dia raja jadi hamba, jadi dulos. Dia kaya menjadi miskin supaya kita jadi kaya. Dia tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan, tapi dia menanggung semua dosa kesalahan kita. Ini benar-benar contoh orang yang lemah lembut. Kita kadang berdosa aja ditegur, aku nggak berbuat kok. Oh nggak bisa, itu orang lain, itu orang lain. Nah dia yang berbuat curang, dia yang berbuat jahat, dia yang berbohong. Oh enggak kok, bukan aku, dia. Jelas-jelas berbuat, ditegur. Itu udah kayak Adam dan Hawa. Oh istriku yang kau berikan pada aku, dia yang bikin aku berdosa. Istri bilang, oh ular itu yang membujuk aku. Coba ular yang lain. Oh itu kelinci apa? Enggak ada. Semua mencari kambing hitam. Tapi Yesus yang tidak berdosa, difitnah, dituduh, dikasih saksi dusta. Dan dia disiksa. Dia tidak melawan. Supaya kita yang berdosa jadi dibenarkan Tuhan. Inilah contoh yang lemah lembut. Jadi saudara, dia nggak salah dipersalahkan, supaya kita yang salah dibenarkan. Jadi kita yang salah, ya udah aku salah, minta ampun, minta maaf. Yang nggak salah, kita mengampuni orang yang bersabda kita. Itu punya hati yang lemah lembut. Yesus memberikan teladan bagi kita. Teladan Yesus sama dunia lain. Kalau dunia, oh yang kaya, yang hebat, yang diikuti. Yang kaya, yang hebat, yang itu orang ikut. Asal dikasih makan, diberi jajanan, langsung ayo ikut sana. Itu yang kaya dunia. Tetapi Yesus enggak. Justru kamu yang kalau mau dihormati, diikuti, jadilah yang paling rendah. Kalau kamu mau jadi besar, jadilah pelayan, hamba. Orang dunia enggak, mau jadi besar, dia mau pakai uang. Kita makan-makan ya, capcay, buyung hai. Ikut semua. Akhirnya jadi ketua. Itu dunia. Betul. Dunia kalau mau diikuti, ya diikuti, diperhatikan, dihormati. Dia keluar uang semua untuk menraktir. Tapi itu lain sama Tuhan. Sistem Tuhan lain lagi, sistem surga. Kalau kamu mau jadi yang paling besar, jadilah yang paling kecil. Kalau kamu mau dihormati, jadilah hamba. Yesus pada sekali, dia rendah hati banget. Rendah hati banget. Itu manusia yang sempurna, Yesus tuh. Dasar sekali. Jadi kalau menjadi pelayan kita harus memiliki sikap seperti Yesus. Banyak orang nggak punya sifat seperti Yesus. Ya, yang ketiga, dia pertama memiliki penyangkalan diri, kedua memiliki rendah hati. Ciri yang ketiga, orang yang rendah hati adalah memiliki hati yang taat, yang mau mengalah. Hati yang taat dan hati yang mau mengalah. Lihat ayatnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena dia merendahkan dirinya, he has meekness, dia punya kerendahan hati, dia mau taat. Orang yang gak taat itu orang yang tidak mempunyai kelemah lembutan. Karena dia taat, karena dia rendah hati, dia meekness, dia punya hati yang lembut, maka dia taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Salib itu adalah hukuman orang yang paling penjahat, yang paling jahat, ya, yang paling berat. Jadi mengalah bukan berarti kalah. Yesus itu mengalah supaya kita selamat. Dia udah hati, oke lah, aku pokoknya disiksa biarin deh. Yang penting pokoknya semua manusia selamat kalau percaya sama saya, ya kan? Siksaan Yesus, aduh, udah dibahas Jumat Agung, dicambuk, dikasih mahkota duri yang tajam dimasukkan ke telinganya, ke kepalanya, darah bercucuran. Saudara, penyiksaan Yesus itu sangat kejam sekali, saudara. Tapi Yesus mau meekness, dia mau rendah hatinya, dia mau memiliki ketaatan dan mengalah. Kita lihat ketika Yesus di Taman Getsemani ditangkap kira-kira, ya.
ketika Yesus ditangkap di Getsemani, itu ya, itu Petrus dia pakai pedang. Dia pukul kepalanya, telinganya si Malkus. Akhirnya itu hamba imam besar telinganya copot. Karena pikir Petrus berjasa membela Yesus. Yesus ditangkap di Getsemani, ditangkap, langsung Petrus keluarkan pedang, dipedang itu telinganya. Malkus, hamba imam besar. Dan copot. Sama Yesus diambil lagi, disembuhkan. Apakah Yesus bilang, oh Petrus hebat kamu, kamsia. Ini murid yang hebat, membela tuannya, membela gurunya. Gurunya mau ditangkap, kamu membela pakai pedang. Oh terima kasih Petrus, gitu. Enggak, Yesus menegur Petrus. Dia berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 malaikat membantu aku. Yesus marah sama Petrus. Kamu kira aku gak bisa ngomong Bapakku dengan segera, at once, dibandingkan at once, dalam bahasa Indonesia, at once, aku akan mengirimkan malaikat 12 pasukan untuk membela aku. Yesus marah-marah. Saudara tahu berapa banyak 12 malaikat? Malaikat dalam bahasa Yunaninya yang asli namanya legion. Legion ya. Legion itu adalah pasukan Romawi. Legion itu pasukan Romawi yang jumlahnya 6.000. Zaman Romawi pasukan itu bentuk legion itu terdiri dari 6.000 pasukan ya. Lah malaikat 12 pasukan dalam bahasa Inggrisnya ada legion, 12 legion. Itu artinya 6.000 kali 12. Bayangkan kalau aku kirim 12 pasukan malaikat, artinya aku kirim 72.000 malaikatmu. Saudara, 72.000 malaikat itu berapa banyaknya? Kita lihat sejarahnya Perjanjian Lama. Raja Hizkia dikepung oleh tentara 185.000 prajurit. Dalam semalam satu malaikat bisa membunuh semua. Satu malaikat dalam semalam bisa membunuh 185.000 tentara Asyur. Satu malaikat. Kalau 72.000 malaikat bisa membunuh semalam, saya hitung 13 miliar 300 juta manusia semalam. Kalau saya bilang, aku bisa kirimkan 12 malaikat, ini bisa buat membunuh manusia di dunia. Manusia di dunia saat ini, saya hitung, saya cek di Google, tahun 2020, 7 miliar 800 juta manusia. Di dunia ini 7,8 miliar manusia. Padahal malaikat 12 pasukan bisa membunuh 13 miliar. Jadi kalau Tuhan turunkan malaikat 12 pasukan, setengah malam udah habis semua manusia di dunia. Bisa kan? Bisa. Tapi aku tidak mau, aku mengalah. I have meekness. Supaya kamu selamat. Dia ditangkap. Ini namanya Yesus hebat sekali. Kita baru disindir aja udah marah. Saudara ketahuan deh, orang kalau disindir marah-marah itu bukan itu hatinya masih belum punya buah roh. Belum bertobat saudara. Kalau masih sindir, difitnah, apa mungkin disakiti, digesek, dikatai sembarangan, kita marah-marah, itu kita belum punya buah roh. Saudara, kita belajar hari ini, kita punya buah roh kelemah lembutan. Supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Jangan membalas ada gunanya, tambah keruh, tambah parah, tambah kita rugi sendiri, tambah kita jauh dari berkat. Benar saudara, ini artinya kita memiliki kelembutan yang benar-benar dari Tuhan. Oke Pak, saya pengen belajar, walaupun berat saya ingin melakukan. Aku ingin lemah lembut, rendah hati. Apa sih Pak upahnya? Nah itu loh. Manusia saya pengen upahnya apa? Upahnya apa? Jangankan kita, orang gereja, anak Tuhan. Petrus pun juga ngomong, guru, aku ikut engkau, upahnya apa? Ya kan? Tapi Bapa di surga, Yesus selalu memberi upah pada kita. Amin saudara. Pasti beri upah. Dia itu baik kok, generous. Dia itu murah hati. Murah hati, baik, lemah lembut. Apapun yang diberi, yang kita butuhkan, Tuhan masih berikan. Jangankan kita butuhkan, nyawanya pun diberikan untuk kita. Cuman kita punya hati Kristus enggak. Ya. Apa yang kita dapatkan jika memiliki kelemah lembutan. Ya. Jadi apa
yang kita dapatkan jika kita memiliki kelemah lembutan. Ini bilang ini, apa ya? Apa ya? Apa ya? Ya. Pertama, jika kita memiliki kelemah lembutan, kita hidup diberkati Tuhan. Jika kita mempunyai kelemah lembutan, rendah hati, kita diberkati Tuhan. Yesus tadi berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut, dan karena mereka akan memiliki bumi. Jadi orang yang lemah lembut, Yesus berkata, kalau kamu lemah lembut, apa upahnya? Kamu memiliki bumi. Apa itu bumi? Kita baca lagi di Mazmur 37 ayat 11. Ya. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jelas, arti bumi di sini adalah negeri yang berlimpah-limpah. Seperti halnya waktu bangsa Israel di tanah Mesir dan ditindas, negeri penindasan, Tuhan beri kami, lepaskan kami. Dan Tuhan berjanji akan diberikan negeri Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi saudara, kalau kita punya meekness, punya kerendahan hati, maka Mazmur berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati, yang lembut hatinya, yang meekness, sebab di Mazmur di kata aslinya artinya ditulis apa meekness. Ya, jadi Mazmur mengatakan orang yang meekness, yang punya apa namanya kelemah lembutan, rendah hati. Di Indonesia ditulis rendah hati, pada aslinya adalah meekness, kelemah lembutan, akan mewarisi negeri yang dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jelas kalau kita benar-benar melakukan, memiliki sifat karakter lemah lembut, Tuhan berkati. Berbahagialah, diberkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, contohnya ada Abraham. Abraham orang yang meekness, orang yang rendah hatinya, orang yang mau mengalah. Bayangkan Abraham bersama Lot, ya kan? Lot ayahnya meninggal. Dia ke pamannya, Abraham pamannya Lot. Yuk ikut aku. Ya, dipiara oleh Abraham, bersama-sama Abraham. Tetapi ketika bersama Abraham, ternaknya banyak. Terus yang jaga ternak berantem. Penjaga ternak Abraham sama penjaga ternak Lot berantem. Akhirnya Abraham bilang gini, Lot, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Coba bayangkan. Abraham yang membawa Lot. Abraham yang membuat Lot banyak ternaknya. Abraham adalah paman dari Lot. Harusnya paman yang diutamakan. Paman yang memilih dulu. Paman yang memilih dulu, sisanya adalah Lot. Ya kan? Tapi Abraham memiliki kerendahan hati. Dia memiliki meekness. Lot, kamu pilih dululah. Kamu mau ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Ya kan? Tapi Lot itu Abraham baik. Akhirnya Lot milih yang subur dekat lembah sungai Yordan. Apa terjadi? Akhirnya saudara, justru Lot mengalami masalah yang berat. Ya. Dan akhirnya justru Lot itu ditawan, diserang. Dan akhirnya Abraham yang menolong Lot. Bahkan Abraham diberkati berlimpah-limpah. Tapi orang yang rendah hati, ya, orang yang rendah hati, meekness, lemah lembut, akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Abraham mungkin milihnya dia kasih Lot tanah gersang. Tapi kalau dia rendah hati, Tuhan sanggup tanah yang gersang menjadi tanah yang subur. Kalau kita punya meekness, hatinya Tuhan, mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Lot ambil dulu yang subur, dia hancur. Abraham sisanya mungkin gak baik tanahnya, gersang. Tapi Tuhan sanggup merubah yang gersang menjadi subur. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Ketika Esau dikutuk oleh Balak melalui Bileam, Tuhan merubah kutuk jadi berkat. Saudara, kita harus punya hati yang rendah supaya kita benar-benar diberkati. Ini yang pertama adalah kita kalau meekness, kalau kita adalah rendah hati, lembut hati, kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kedua, hidup yang dilindungi Tuhan. Orang yang meekness, orang yang mengalah, bukan berarti kalah. Orang yang disakiti yang menyerang balik, Tuhan yang menyerang balik. Kalau kita penghakiman milik Tuhan, jangan kita ambil sendiri.
Pak, aku disakiti Pak. Aku mau hajar dia, aku mau tampar dia, aku mau samperin dia Pak. Serahkanlah pada Tuhan. Tuhan akan lindungi kita dan akan menghukum orang itu. Contohnya adalah Musa. Musa ya diserang oleh siapa? Saudara sendiri. Harun dan Miriam. Miriam serta Harun mengatai Musa. Hamba Tuhan. Harun dan Miriam mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengarlah hal itu kepada Tuhan. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Musa diserang oleh Harun dan Miriam. Dia iri. Masa Tuhan ngomong sama lu aja, sama Musa aja? Emang Tuhan ngomong sama kita? Ngomong kita juga. Tetapi ketika Musa diserang, ada orang iri hati. Tuhan mendengar. Lalu kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Apa terjadi saudara? Musa itu hatinya lemah lembut. Ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Musa bukan hanya lemah lembut. Tapi sangat lemah lembut. Buktinya saudara. Ketika bangsa Israel berdosa membuat lembu emas. Langsung Tuhan bilang, aku mau habisin semua. Mau bunuh semua. Tapi aku mau bikin bangsa besar melalui keturunan Musa. Musa begini. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan. Ya kan? Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan. Dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar Tuhan. Sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Bangsa ini berbuat dosa besar Tuhan. Dosa besar. Membuat anak lembu emas untuk disembah mereka Tuhan. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka. Musa baik. Bangsanya berbuat dosa. Yang membuat anak lembu emas supaya disembah. Tapi Musa ngomong gini. Tetapi sekarang jika Engkau Allahku mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak Engkau mengampuni dosa mereka. Hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Musa rela namanya tidak ditulis dalam kitab kehidupan. Musa rela gak masuk surga. Asal semua bangsa Israel diampuni. Ini orang yang mengalah saudara. Orang yang rendah hatinya. Dia dilindungi Tuhan. Apa terjadi? Ya, jadi Musa dibukti bahwa dia orang yang paling rendah hati di dunia ini. Dikatakan dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ia seorang yang sangat lemah lembut. Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Bayangkan, Tuhan jangan hukum bangsa Israel yang berdosa berat pada Engkau. Kalau Kau tetap hukum dia, lebih baik hapuskan namaku dari kitab kehidupan yang Kau tulis. Mana ada orang berkepan kayak gitu sudah. Mana ada orang yang begitu lemah lembut. Dan akhirnya terus lagi, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba ya. Lalu berfirman Tuhan dengan tiba-tiba, dengan segera, at once. Lalu ketika Tuhan mendengarkannya, lalu berfirmanlah Tuhan dengan segera at once kepada Musa, Harun dan Miriam. Ketika dengar Musa diserang oleh kakak-kakaknya, oleh Miriam dan oleh Harun, langsung dengan segera, dengan tiba-tiba Musa dan Harun dan Miriam disuruh keluar. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Ketika Musa diserang oleh kakaknya, diserang oleh orang dekatnya, dia nggak membalas. Tapi Tuhan ngomong, keluar semua. Aku mau adilin kamu semua. Kenapa kamu serang hambaku? Kedua, lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah. Ya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, di antara kamu, ya, di antara kamu Harun dan Miriam dan mungkin nabi-nabi lain, ya kan? Seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku padanya dalam penglihatan dan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan,
dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, ya, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Aku kalau ada nabi-nabi, aku kasih dia penglihatan, aku kasih dia untuk berbicara, ya, atau dalam mimpi. Tapi Musa lain. Aku bersama Musa berhadap-hadapan. Di Alkitab katakan face to face. Aku berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Tuhan berhadap-hadapan dengan Musa. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Berbicara terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatakan hambaku Musa? Wih, jadi Musa dilindungi Tuhan. Kamu berdua. Kamu siapa? Musa hambaku. Aku ngomong sama Musa tidak dalam mimpi, tidak dalam perkataan, tidak dalam penglihatan. Langsung face to face, berhadapan. Itu Musa lembut hatinya. Mengapa engkau berani-beraninya enggak takut mengatai hambaku Musa? Musa dibela Tuhan. Musa dilindungi Tuhan. Saudara, kalau kita punya meekness, kita punya kerendahan hati, kita mau mengalah, kita mau lemah lembut. Orang lain musuh kita, orang lain nyerang kita, orang lain menghancurkan kita. Kita tenang saja. Tuhan akan ngomong sama mereka. Hei, mengapa engkau memusuhi hambaku? Mengapa engkau memusuhi orang percaya kepadaku? Engkau yang tidak setia, engkau tidak taat, tidak beribadah dengan benar. Engkau berani-beraninya mengata-ngatai orang yang aku urapi, orang-orang yang aku sukai, jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah padaku sungguh-sungguh. Kita kalau punya meekness, kita beribadah sungguh-sungguh, kita dapat urapan Tuhan. Kita diserang orang, diam saja. Tuhan yang marah, Tuhan akan samparin. Engkau aku hancurkan semua. Kesehatanmu, berkatmu aku habiskan semua. Karena engkau berani-berani yang mengatakan, mengatai hambaku Musa. Si Miriam kena kusta. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan. Bangkitlah murka Tuhan mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling pada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Saudara, ketika kita mengalah, ketika kita rendah hati, ketika kita lemah lembut, orang menyerang, Tuhan yang menghukumnya. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang membela kita. Pernah kali diserang lagi Musa, diserang oleh bawahnya. Korah, Datan, Abiram. Ini adalah orang-orang top di zaman Musa. Ya, Korah bin Yisar, bin Kehat, bin Lewi, beserta Datan, ya, beserta Datan dan Abiram anak-anak apa? Eliab dan On bin Pelet. Ketikanya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Ya, jadi orang-orang top nih mengajak orang-orang untuk melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin umat itu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya adalah orang-orang kenamaan. Bayangkan, Musa di demo, ada konspirasi, ada kudeta. Korah, Abiram dan Datan mengumpulkan 250 orang. Itu orang-orang dipilih, orang-orang top, orang-orang kenamaan. Musa, aku tidak mau ikut kau. Aku mau balik ke Mesir. Ngapain ikut kau? Tuhan dengar, saudara. Tuhan dengar. Musa bilang ini. Tuhan bilang Musa ini. Musa, aku mau hancurkan mereka semua. Kamu pisahkan dirimu. Pisahkan dirimu dari mereka yang 250 orang itu. Pisahkan dirimu, aku hancurkan mereka. Musa orang yang lembut hati. Dia punya meekness. Dia mengalah. Tuhan, kalau yang salah satu orang ya jangan semua dia bantai Tuhan. Kalau yang keroknya cuma 1 orang atau 3 orang, jangan semua yang 250 orang kau bantai semua Tuhan. Oke. Kamu ke sana, panggil dia. Datan dipanggil enggak mau. Musa yang ke kemahnya Datan, Abiram dan itu Korah. Kamu pisahkan dari Datan, jauhkan mereka. Agar tua-tua semua pada menyingkir dari Datan, Korah dan Abiram ke Musa, saudara. Akhirnya sudah tinggal 3 orang, Datan, Abiram dan Korah, dan beserta keluarganya terpisah.
langsung Tuhan buka tanah dan bumi, semua masuk saudara. Jadi kalau kita punya meekness, Tuhanlah yang berperang bagi kita. Saat ini kita punya meekness, cinta Tuhan, beribadah sungguh-sungguh. Tuhan, aku gak diserang orang Tuhan. Orang semua baik sama saya, tapi kita diserang tagihan. Oh, tagihan yang nyerang kita Tuhan. Aku gak diserang orang Tuhan, gak punya musuh. Aku orangnya gak pemarah, banyak teman. Tapi yang nyerang tagihan Tuhan, tenang saja. Orang yang meekness selalu dilindungi Tuhan. Tuhan akan kirim dana, Tuhan kirim uang yang berberkat. Banyak kesaksian teman saya, Pak saya tuh sekolah STT, udah mau MTH Pak. Dan sekarang ini saya dulu full timer Pak, karena ada virus corona, saya berhenti bekerja dan saya nggak punya apa-apa. Bayangkan Pak, saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya sekolah Alkitab, saya full timer, tapi saya ada masalah ada masalah corona, saya nggak bekerja lagi. 5 hari saya nggak bekerja Pak. Tahu-tahu Tuhan kirim orang yang tidak pernah saya dengar, tidak pernah saya ada pikiran saya, itu telepon saya. Katanya di luar pulau ada proyek yang besar, properti. Dia bilang, kamu mau gak ikut aku? Mau. Coba bayangkan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang lemah lembut, walaupun diserang tagihan, diserang krisis ekonomi, pasti Tuhan tetap melindungi dan bela. Amin saudara. Yang ketiga yang terakhir, pertama apa kalau kita ikut Tuhan jadi orang yang lemah lembut, pertama kali kita diberkati, kedua kita dilindungi. Yang ketiga terakhir adalah hidup dipromosikan Tuhan. Hidup dipromosikan Tuhan. Jadi kalau kita lemah lembut, mengalah, punya lembut hati, kita dipromosikan Tuhan. Contohnya adalah Daud. Ya. Daud ketika diserang Absalom, dia nggak melawan, tapi dia menyingkir, dia mengalah. Ketika dia mengalah saudara, dia pergi sama prajuritnya yang setia. Ketika di jalan, dia bertemu dengan kerabat atau kaumnya si Saul. Dan dia bernama Simei. Ia bernama Simei bin Gera sambil mendekati raja. Dan apa saudara? Terus menerus mengutuk. Daud dikutuki oleh Simei. Daud dikutuki Simei. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilempari dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Jadi saudara, Daud keluar dari Yerusalem. Dan itu ada Simei. Dikatakan familinya Saul. Dan dia mengutuki Daud sepanjang jalan, dikutuki. Lempar batu. Waduh, Daud orangnya diam saja. Dia mengalah. Dia tidak membalas. Dia raja. Raja lagi berjalan, ada rakyat berani mengutuki, lempar batu. Apa jadinya? Penggal. Tapi Daud tidak loh. Dia makanya beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk Daud. Simei mengutuk Daud. Enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Waduh. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul. Ayat berikutnya, saya nggak tulis. Jadi dia bilang, Daud, kamu enyahlah penumpah darah orang Dursila. Gara-gara engkau Saul mati. Itu katanya gitu, mungkin seperti itu. Kenapa? Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul. Itu kata Simei di ayat berikutnya. Berarti Daud dipersalahkan, ya kan? Dan dikutuki, dilempar batu. Tapi Daud itu orang yang ngalah hati. Dia punya kelebutan, dia membalas, dia rendah hati. Tetapi pengawal yang setia, Abisai, nggak terima. Dia marah-marah. Dan lalu berkata Abisai anak Seruya kepada raja, raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Terang aja, raja kok dicaci maki, dikutuki, lempar batu lagi. Dikata-katanya enggak. Itu pasti ajudannya pasti membunuh dong. Tembak tuh kalau zaman sekarang. Sampai Abisai nggak tahan. Raja, boleh enggak aku menyeberang, aku penggal itu. Anjing mati itu. Dia nggak terima. Tapi Daud ngomong, jangan. Apa urusanmu? Ya kan? Abisai anak Seruya. Dia bilang, jangan mau. Daud orang lembut hati, saudara. Dia biarlah ia mengutuk. Waduh saudara, bayangkan raja yang harusnya dihormati, raja yang harusnya dihargai, disembah. Dia berjalan dalam perjalanan, dikutukin orang, dilempar batu, dikata-katain. Raja biarlah dia
biarlah dia mengutuk. Dia punya rendah hati. Dia mau mengalah. Akhirnya saudara, Daud menjadi raja. Daud kembali jadi raja saat Absalom mati. Absalom dimatikan Tuhan. Karena jahat mata Daud dimatikan Tuhan melalui pertempuran. Dan Daud menjadi raja kembali. Ketemu Simei tadi yang maki-maki Daud. Ketemu Daud, dia takut. Oh Daud, ampuni aku ya. Kemarin aku kutukin kamu, lempar batu. Tapi ingatlah, hari ini aku yang pertama kali menyambut engkau jadi raja. Kembali jadi raja. Aku yang pertama kali menyambut engkau loh. Ampuni aku ya, ampuni aku. Dia bilang, aku ampuni engkau. Aku tidak membunuh engkau. Pada Absalom yang menyerang Daud sudah mati oleh Tuhan melalui pertempuran. Daud kembali jadi raja. Abisai, penggal dia. Dia ngata-ngatain aku, penggal dia. Enggak. Aku ampuni engkau. Engkau tidak akan mati. Hatinya besar sekali. Dia lembut hatinya, mengalah, mengampuni merendahkan hatinya. Aku kamu kutuki, aku kamu lempar batu, aku kamu kata-kata yang kotor, tapi aku mengampuni engkau. Akhirnya Daud jadi raja yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, Daud dipromosikan Tuhan kembali jadi raja. 2 kali Daud bisa membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau karena dia rendah hatinya, dia mau mengampuni, dia lembut hatinya. Pertama kali di gua, Saul itu kerjaannya apa? Kejar-kejar Daud. Udah tahu Saul bilang, roh Allah undur dari Saul dan ke Daud jadi raja. Harusnya kalau Saul tahu Daud jadi raja, dia harus kompromi, koalisi, ya kan? Koalisi artinya bergabung. Pas Saul nggak mati diberkati. Dia kerjanya mengejar Daud terus. Pas dibunuh dia jadi raja. Nggak bisa. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkannya. Kalau Tuhan mengangkat jadi raja, tidak satu orang pun yang bisa menurunkannya. Dan kalau Tuhan sudah turunkan, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Saul turunkan jadi raja, tidak bisa, akhirnya mati. 2 kali Daud bisa membunuh Saul, tapi Daud tidak mau. Dia mengampuni Saul. Bahkan ketika dia di gua, diambillah pucak kainnya dan dia, Saul, aku bisa bunuh kamu, tapi aku gak mau. Saul, Tuanku loh. Udah mengejar-ngejar Daud, membunuh Daud, dan Saul, engkau Tuanku, engkau ayahku. Aku tidak membunuh engkau. Baik sekali saudara. Yang kedua ini, Daud bisa juga membunuh Saul. Dia berkemah. Kemahnya dikelilingi oleh prajuritnya. Daud bisa menyelinap, bisa sampai 2 kali. Abisai atau pelayan prajuritnya Daud, ini saatnya Tuhan serahkan musuhmu dalam tanganmu. Aku akan tombak sekali saja, nggak perlu 2 kali sudah mati. Aku cukup tombak sekali saja, Saul pasti dia mati, nggak perlu 2 kali. Jangan, bayangkan, prajurit Daud yang setia 2 kali membunuh Saul. Jangan. Kalau Tuhan yang menghukum, ya, nggak biarkan dia yang menghukum. Jangan aku yang menghukum. Akhirnya pas Saul dibunuh Tuhan beserta anak-anaknya, mati. Jadi kalau kita diserang orang, tidak usah membalas. Kalau diserang orang, tidak usah membalas. Tuhan yang menyerang tambah parah. Mati, nggak jadi raja. Coba kalau Saul baik hati, oh Tuhan kau telah pilih Daud. Daud kau pilih Saul, kau telah pilih Tuhan jadi raja. Aku tahu aku nggak jadi raja lagi. Udahlah, yuk koalisi yuk. Aku jadi menteri lah, ya kan? Udah kalah nih aku sama kau jadi raja. Aku jadi menteri deh, atau menteri pertahanan lah. Kan enak, Saul bisa hidup. Tapi dia ingin membunuh Daud terus. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Jadi kalau kita punya kerendahan hati saudara, punya kerendahan hati, percayalah Tuhan akan memberikan promosi-promosi kita. Ya, jadi saudara hari kita belajar tentang kelemah lembutan, tentang kemurahan hati, tentang apa kerendahan hati, meekness. Ya, kalau kita memiliki kelemah lembutan, artinya kita harus memiliki penyangkalan diri. Kedua, kita memiliki kerendahan hati, mau mengalah. Ya kan Tuhan yang menghukum mereka yang bersabda kita. Ya kan? Yang ketiga, memiliki hati yang taat dan mau mengalah. Dari kita. Tim musik siap, silakan. Siap. Apa kalau upahnya? Apa yang kita dapatkan dengan hati yang lemah lembut? Pertama, kita ada mujizat, yaitu Tuhan akan memberkati kita. Kedua, Tuhan akan melindungi kita dari musuh-musuh kita. Kita nggak usah melawan. Tuhanlah yang beracara, Tuhan yang membunuh musuh-musuh kita, yang menghukum musuh-musuh kita. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan akan mempromosikan kita. Saudara, mari hari ini kita belajar mengenai kelemah lembutan. Kita hari ini mendengar satu Tuhan, maka kita harus mulai melakukan. Memang berat, ini adalah sistem surga, cara surga. Memiliki hati yang lembut, mengalah itu susah sekali. Tapi kalau kita mau mengalah,
menyangkal diri, ya kita mau merendahkan hati kita, mau memiliki hati yang mengampuni, hati yang mau mengenal orang lain, disakiti diam aja, percayalah berkat sudah di tangan kita. Dan kita dilindungi dari segala ancaman, dilindungi segala masalah kita punya masalah apapun Tuhan akan lindungi. Dan Tuhan akan membela kita, Tuhan berperang untuk kita. Dan Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Dan saya percaya hari ini kita mulai lakukan hati yang punya lemah lembut. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Ya Bapa, bentuklah diriku. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Dari awal lagi katakan Bapa. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Terima kasih Tuhanku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Musik mengalun, musik terus jalan. Terima kasih Bapa, lembutkan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami rindu punya hati yang lembut seperti Engkau Tuhan. Ajar kami untuk murah hati, ajar kami untuk melembutkan hati kami. Terima kasih Bapa. Sembah Tuhan, yes, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, yes. Terus yes, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih, ajar kami memiliki kelembutan hati kami, ajar kami untuk murah hati Tuhan. Terus bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Terima kasih sekali lagi, harus syukur lagi. Kasih
Ora takada karabala sekere de 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 de. Ura la bala 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 sekere de 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 de. Hira takada karabala bala sekere de 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 de. Ura tapara bala sekere de 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 de. Hira bala sekere. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kalau pada pagi siang hari ini kami telah mendengar firman-Mu tentang kerendahan hati, tentang kelembutan hati, meekness Tuhan. Kami mau belajar dari Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Yesus yang mau lemah lembut, merendahkan hatimu Tuhan untuk menjadi manusia dan Kau mati bagi kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu, berikan kami roh kelemah lembutan Tuhan, sehingga kami boleh memiliki kerendahan hati dan mau taat dan mengalah Tuhan. Hidup ini sulit Tuhan. Banyak orang menyerang kami, banyak orang memfitnah kami, banyak orang menyingkirkan kami, banyak orang menyakiti kami Tuhan. Kami benar-benar secara logika, secara daging kami ingin membalas mereka Tuhan. Tapi hari ini kami belajar tentang kelemah lembutan Tuhan. Kami mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Bahkan kami mau mendoakan mereka. Kami mau berbaikan pada mereka Tuhan. Karena kami punya hati seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu ketika mereka merendahkan hatinya, mempunyai Tuhan hati yang lemah lembut Tuhan, seketika itu juga Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang kekurangan ekonominya Engkau cukupkan, bahkan berlimpah-limpah. Yang ada masalah keluarga Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau pulihkan. Yang ada kedukaan, kesedihan, Engkau hiburkan. Dan kami percaya ketika kami memiliki kelembutan hati, maka Engkau melindungi kami dari musuh-musuh kami. Banyak orang yang musuh kami, menyerang kami, tapi kami percaya Tuhan yang akan membela kami seperti Tuhan membela Musa. Dan ketika Musa diserang oleh orang banyak Tuhan, kami percaya penghakiman adalah milik Tuhan. Kami belajar mengalah, belajar mengampuni sesama kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mempunyai kelembutan hati, maka Kau promosikan kami. Bukan manusia yang mempromosikan, tapi Tuhanlah yang mempromosikan kami. Firman berkata, promosi, peninggian datangnya dari Tuhan. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari utara selatan, tapi dari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kalau ada teman-teman jemaat-Mu dimanapun berada saat ini mengalami kesusahan, Engkau hiburkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati dimanapun sudah berada, sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Budi Aji Salim. Dan saatnya kita akan berdoa buat persembahan. Saya mempersilakan kepada hamba Tuhan yang akan berdoa buat persembahan kita. Mari Pak. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan gereja, dan ulang tahun gereja serta diakonia dapat ditransfer ke BCA GBI Heart of Christ. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa persembahan ini. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, Kau akan kembalikan berlipat kali ganda. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, terutama di gereja kami di GBI Heart of Christ. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, penyertaan-mu sempurna kepada kami hingga sampai saat ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan gembala sidang kami terkasih Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Budi Aji Salim MTH Tuhan, yang baru saja menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan dimanapun beliau melayani Engkau selalu menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati keluarga besarnya Tuhan. Kau berkati istrinya Tuhan, yaitu Ibu Ida, Ibu Gembala sidang kami, jaga kesehatannya Tuhan. Kau berkati anak-anak mereka Tuhan, Kau berkati usahanya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya, kami yakin dan percaya Engkau akan selalu mencukupinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman yang baru saja kami dengar Tuhan, yaitu tentang kelemah lembutan, kiranya itu menjadi berkat dan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, siapapun Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menyaksikan Tuhan pada saat ini Tuhan, semua pasti akan diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat GBI Heart of Christ Tuhan, dan juga para pekerja, semua dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan, agar kami Tuhan bisa lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Hanya Engkau yang sanggup membentuk hati kami agar hati kami menjadi lemah lembut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau sepakat hati di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Tuhan meluputkan wabah virus corona dari Indonesia Tuhan. Berbelas kasihan buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Untuk para pemimpin kami Tuhan, yaitu dari yang teratas presiden, wakil presiden, menteri, sampai staf terendah sekalipun Tuhan, yaitu di RW dan RT Tuhan, semua dalam lindungan-Mu. Beri pemimpin kami roh yang takut akan Kau Tuhan, sehingga di dalam mereka mengambil keputusan, semua keputusan itu berasal daripada Engkau. Kami sangat yakin dan percaya bangsa Indonesia akan penuh kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk negara-negara lain di dunia ini yang terkena wabah virus corona Tuhan. Luputkan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup meluputkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya kehendak Bapa di surga yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kini tiba saatnya kami rindu menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu, lawatan-Mu dan jaman firman-Mu dan ibadah dari pagi hingga siang ini Tuhan. Sebelum kami berpisah dengan lain Tuhan,
Kami menerima berkat-Mu. Saudara, dimanapun saudara berada, di rumah, dimanapun, saudara boleh angkat tangan dan siap menerima berkat. Dan katakan amin pada setiap kata-kata iman dan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaan baik yang kau lakukan. Dan diberkatilah engkau yang punya hati dengan lemah lembut. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus Roh Allah menyertai kita semua pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.